Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu teman-teman, ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Malam ini kita akan jalan-jalan lagi berkeliling di beberapa sudut kota Jogja untuk melihat situasi terkini saat puncak arus mudik lebaran 2024. Nah, perjalanan kita pada malam hari ini akan melewati beberapa jalan-jalan di kota Jogja, termasuk beberapa titik yang menjadi langganan kemacetan saat liburan. Nah, kita akan mulai perjalanan malam ini dari Jalan Mangkubumi yang sebelumnya bernama Jalan AM Sangaji, Jalan Margo Utomo, Jalan Keleringan, Jalan Abu Bakar Ali, Jalan Lempuyangan, Jalan Juminahan, dan Jalan Suryat Majan. Dan kita seperti biasa akan mencari tempat parkir di daerah Ketandan. Selanjutnya kita akan berjalan kaki di kawasan Malioboro, mulai dari Jalan Margo Mulyo hingga kawasan titik 0 km Yogyakarta. Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami pada malam hari ini keliling kota Yogyakarta dan kawasan Malioboro untuk melihat situasi terkini di kota Jogja dan Malioboro, khususnya saat puncak arus mudik liburan lebaran 2024. Nah, saat ini kita berada di kawasan Tugu Yogyakarta atau Tugu Palputi Yogyakarta, merupakan salah satu komponen penting dari sumbu filosofi Yogyakarta. Nah, kalau kita perhatikan di sebelah kiri kita tadi terlihat monumen Tugu Golong Gilig, di mana monumen ini dibuat untuk mengenang bentuk dari Tugu Golong Gilig, yaitu bentuk Tugu Yogyakarta saat pertama kali didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I. Nah, saat ini kita berada di Jalan Margo Utomo dan terlihat suasana keramaian di Jalan Margo Utomo maupun pada area pedestrian di sisi kiri Jalan Margo Utomo. Dan di sini kalau kita perhatikan banyak sekali kendaraan plat luar Yogyakarta yang memadati Jalan Margo Utomo. Nah, perlu kami sampaikan teman-teman bahwa Jalan Margo Utomo merupakan nama salah satu ruas jalan yang berada di selatan Tugu Palputi Yogyakarta. Dan Jalan Margo Utomo juga merupakan bagian dari sumbu filosofi Yogyakarta. Dan kawasan ini menjadi salah satu pusat bisnis dan pariwisata lantaran banyak hotel berbintang dan gedung perkantoran yang berada di jalan ini. Terlebih di saat malam hari seperti saat ini, terutama di area pedestrian di sisi kiri, kawasan ini menjadi kawasan yang cukup ramai dipadati wisatawan selain Jalan Malioboro karena banyaknya angkringan legendaris yang berjejer di emper jalan di sisi kiri kita, teman-teman. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan kondisi cuaca pada malam hari ini tidak hujan, meski sore tadi kota Jogja sempat diguyur hujan gerimis. Semoga malam ini tidak hujan ya. Kemudian kondisi lalu lintas, kalau kita perhatikan saat ini ramai dan cukup padat, namun tidak sampai terjadi kemacetan ya. Nah, posisi kita saat ini kita sudah berbelok ke arah kiri dari Jalan Margo Utomo menuju Jalan Keleringan. Dan di depan kita ini adalah jembatan Keleringan, dan kelihatannya di titik ini mulai terjadi kepadatan ya. Apalagi kalau kita perhatikan di Jalan Abu Bakar Ali yang lajur sebelah kanan, saat ini terjadi antrian cukup panjang dan kondisi padat merayap ya. Nah, saat ini kita masih berada di Jalan Abu Bakar Ali. Kita berjalan ke arah utara. Di sebelah kiri kita ini ada Gereja Katolik Santo Antonius Padua Kota Baru. Kemudian di depan gereja atau di sebelah kiri kita ini ada monumen berbentuk segitiga menyerupai piramida, namanya Monumen Sanapati. Nah, Monumen Sanapati dibangun untuk memperingati 50 tahun persandian Indonesia di Yogyakarta. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan sampai depan pintu masuk Stadion Kridosono ya, kondisi lalu lintas di sebelah kanan kita terlihat masih tersendat ya.
Dan saat ini kita berada di Jalan Yosudarso, dan dari Jalan Yosudarso kita menuju Jalan Lempunyangan, kemudian dilanjutkan menuju Jalan Tegal Panggung. Dan saat ini kita berada di Jalan Tegal Panggung, dan kondisi saat ini lalu lintasnya macet total teman-teman ya, tidak bergerak sama sekali. Nah, kita melewati jalan ini tadinya berharap akan lancar ya, karena di Jalan Hayam Wuruk tadi, kawasan Lempunyangan sudah terjadi antrian kendaraan, tapi ternyata kondisinya sama macetnya teman-teman. Nah, di depan kita ini adalah Jalan Juminahan, dan kita akan berbelok ke arah kanan ya, menuju arah Jalan Suryat Majan. Tapi terlihat kondisi saat ini terjadi antrian cukup panjang dan bahkan tidak bergerak sama sekali teman-teman ya. Nah, sekarang kita berada di Jalan Juminahan, dan ini kondisinya macet total. Bahkan ada wisatawan yang ingin ke Malioboro sampai harus berjalan kaki dengan memarkirkan kendaraan di kawasan ini. Dan jarak kawasan ini dengan Jalan Malioboro sekitar 600-an meter teman-teman. Dan saat ini kita sudah melewati jembatan dari Sungai Codi di Jalan Juminahan, dan di depan juga masih sama nih, macet, tidak bergerak teman-teman ya. Nah teman-teman, posisi kita saat ini berada di Simpang 4 Hotel Melia Purwosani, dan kondisinya masih macet ya. Dan kita sudah lebih dari 30 menit di Jalan Juminahan, padahal jaraknya nggak jauh teman-teman. Nah, saat ini kita sudah berada di Jalan Suryat Majan. Di sebelah kanan kita masih padat merayap ya. Dan selanjutnya kita akan menuju area atau daerah Ketandan untuk mencari lokasi parkir. Nah, salah satu parkir resmi dari Dinas Perhubungan dan cukup luas ya, khususnya untuk parkir kendaraan roda 4, ada di sebelah kiri kita teman-teman, di Jalan Ketandan Wetan. Selamat malam Ibu. Ya, selamat kakak-kakak semua. Maaf Kak, bisa nggak waktunya sebentar? Maaf, katanya dari mana? Wisatawan dari mana? Oh, kita dari BSD Tangerang, dari Deplu Tangerang juga. Kita baru sampai Jogja sih kemarin, macet banget sih memang. Kesannya macet banget. Lewat jalan tol fungsional Solo Jogja nggak Kak? Iya, itu rame banget gitu ya. Jadi dari Jakarta itu pindah macetnya ke Jawa ternyata. Lalu kakak-kakak semua dan Ibu pilih kota Jogja sebagai tempat wisata ini kenapa sih Kak? Karena ada saudara di sini. Jadi kita kalau setiap Lebaran itu kesini rame-rame. Jadi selain kotanya juga bagus, terus juga banyak makanan-makanan enak. Udah ke tempat wisata mana aja Kak di Jogja ini? Belum sih, kita baru ke sini doang. Tapi besok mungkin kita nanti mau coba Obelix sama Heha, katanya sih viral. Obelix Sea View atau Obelix Hills? Yes. Obelix Sea View. Obelix mana aja? Oh, mana aja ya? Yes. Gunung Kidul mungkin ya Kak ya? Yes. Kita mau explore Gunung Kidul besok. Lalu kesan-kesannya tadi sampai di Jalan Malioboro ini apa Kak? Ramai sih ya, seneng aja sih ngeliatinnya. Jadi warga lokal di sini punya penghasilan yang bagus. Satu kata untuk kota Jogja apa Kak? Oh, ngangenin. Ya, mau dengan kakak siapa? Siska. Galuh. Oh, Bagus. Ibu. Rahayu.
Nah, saat ini kita sudah berada di kawasan Malioboro. Kita berada di Jalan Margomulyo dan kita berjalan ke arah selatan. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa Jalan Margomulyo ini membentang dari perempatan Suryatmajan atau Toko Batik Terang Bulan sampai ke titik 0 km Yogyakarta sepanjang kurang lebih 560 meter. Beberapa pusat bisnis maupun tempat wisata yang menarik yang terletak di Jalan Margomulyo ini antara lain nanti ada Pasar Beringharjo, kemudian Teras Malioboro 1, Hamzah Batik, Pasar Sore, Benteng Vredenburg, Gedung Agung, dan titik 0 km Yogyakarta. Nah, seperti inilah suasana Jalan Margomulyo pada malam hari ini. Nah, terlihat sepasang bule sedang menikmati salah satu kuliner di kawasan Malioboro ini, teman-teman, yaitu sate ayam. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sebelah kiri kita ini adalah pasar tradisional terbesar dan terlengkap di Yogyakarta, yaitu Pasar Beringharjo. Nah, kalau dilihat dari sejarahnya, Pasar Beringharjo dulunya merupakan wilayah hutan beringin yang dijadikan tempat transaksi ekonomi oleh warga Yogyakarta tak lama setelah berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, tepatnya pada tahun 1758. Ratusan tahun kemudian pada tahun 1925 barulah tempat transaksi ekonomi ini memiliki sebuah bangunan permanen. Nama Beringharjo sendiri diberikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang artinya wilayah pohon beringin atau bering yang diharapkan dapat memberikan kesejahteraan atau harjo. Selamat malam kakak-kakak berdua. Halo, selamat malam. Mau bisa mengganggu waktunya sebentar kak? Iya, boleh. Mau dengan kakak siapa? Alea. Anggit. Wisatawan dari mana kak? Dari Serang, Banten. Dari Serang, Banten. Wow, jauh juga kak ya. Iya. Sampai di Jogja ini tanggal berapa kak? Tanggal sebelum lebaran tanggal berapa ya? Oh, 9 ya? Iya, tanggal 9. Tanggal 9 ya? Iya, tanggal. Lumayan lama ya kak ya? Iya, lumayan ramai. Udah wisata kemana aja kak? Baru ke sini sih. Jalan Malioboro ya? Iya. Udah berapa kali ke Jogja ke Jalan Tiap Malioboro? tahun soalnya ke sini. Wow, tiap tahun ya saya. Lalu kesannya apakah kakak berdua kenapa pilih kota Jogja sebagai tempat wisata? Karena rumah nenek di sini juga. Oh, rumah nenek di sini. Iya. Lalu kesannya pertama kali tadi datang ke Jalan Malioboro ini apa kak? Ramai banget. Iya rame, nggak kayak biasanya ya. Mas sumpek banget ya. Sepanjang jalan macet. Lalu tempat wisata mana aja yang kakak suka gitu ya? Jadi kalau datang ke Jogja. Kaliurang. Kaliurang ya? Merapi. Kenapa kak? Naik jeep. Oh, ya, lavatur ya? Iya, lavatur. Oke kak, terima kasih banyak waktunya. Selamat malam kakak-kakak berdua. Terima kasih. Nah, teman-teman, lokasi kita saat ini kita berada di depan Teras Malioboro 1. Nah, Teras Malioboro 1 berlokasi di Jalan Margomulyo, Kelurahan Kupasan, Kemantren Gondomanan, Kota Yogyakarta. Dan Teras Malioboro 1 ini banyak menjual produk-produk yang hampir sama dengan Teras Malioboro 2 ataupun Pasar Beringharjo. Antara lain di sini ada mulai dari souvenir, kerajinan tangan, batik, kaos oblong, topi, sandal, hingga kuliner seperti gudeg, pecel, dan oleh-oleh khas Jogja seperti bakpia, geplak, dan lain-lain. Nah, Teras Malioboro 1 terletak di eks Gedung Bioskop Indra dan diresmikan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 pada hari Rabu 26 Januari 2022 di acara Wilujengan. Nah, ini suasana di dalam Teras Malioboro 1 di lantai 1, teman-teman ya.
Kemudian ini pemandangan di lantai 2 teras Malioboro 1. Nah, selanjutnya ini adalah di belakang teras Malioboro 1 ataupun di sisi utara dari teras Malioboro 1. Di sini adalah blok kuliner. Dan di sini banyak menjual kuliner tradisional ya, seperti pecel ataupun gudeg. Nah, salah satu tagline yang terkenal dari teras Malioboro 1 ini adalah Jogja terbuat dari rindu, pulang, dan angkringan, karya Djoko Pinurbo. Nah, selanjutnya dari teras Malioboro 1 kita bergeser ke arah selatan di Hamzah Batik. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa Hamzah Batik juga merupakan pusat cenderamata, kerajinan, baju batik, dan oleh-oleh Jogja. Dan beginilah suasananya pada malam hari ini, ramai sekali teman-teman. Nah, selanjutnya di sebelah selatan dari Hamzah Batik, di seberang Jalan Margomulyo, di sisi timur, di sini juga ada pusat oleh-oleh juga, yaitu Pasar Sore Malioboro. Nah, Pasar Sore Malioboro merupakan salah satu pasar di Jogja yang bukan merupakan pasar permanen, namun cukup ramai dan banyak dikunjungi wisatawan. Pasar ini hanya buka setiap sore sampai malam hari, dan di saat pagi sampai siang hari lokasi ini digunakan sebagai tempat parkir kendaraan. Nah, Pasar Sore Malioboro mulai buka pukul 17 atau jam 5 sore sampai dengan jam 12 malam. Nah, kemudian dari Pasar Sore kita lanjutkan perjalanan ke arah selatan menuju titik 0 km Yogyakarta. Di sebelah kiri kita ini adalah Museum Benteng Vredenburg, dan terlihat di pagar ya saat ini karena Museum Benteng Vredenburg saat ini sedang direvitalisasi dan tutup sementara sejak 4 Maret 2024. Nah, transformasi Museum Benteng Vredenburg bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pengunjung yang lebih baik, sehingga diharapkan museum ini tidak hanya menjadi ruang edukasi sejarah, tapi juga menjadi tempat yang nyaman untuk rekreasi. Dan rencananya Museum Benteng Vredenburg akan dibuka kembali pada pertengahan tahun 2024. Nah, sebagai tambahan informasi bahwa Museum Benteng Vredenburg ini menempati bangunan kolonial yang didirikan pada tahun 1760, dan museumnya sendiri berdiri sejak tahun 1992, merupakan museum sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang mengoleksi lebih dari 7.000 benda bersejarah, mulai dari perlengkapan rumah tangga sampai perlengkapan perang. Nah, teman-teman, saat ini kita sudah berada di kawasan titik 0 km Yogyakarta, dan seperti inilah keramaian pada malam hari ini. Dan perlu kami sampaikan bahwa kawasan titik 0 km Yogyakarta ini merupakan salah satu lokasi favorit bagi wisatawan untuk berfoto ataupun sekedar bersantai menikmati malam di kawasan Malioboro Yogyakarta.
Oke teman-teman, demikian perjalanan kami pada malam hari ini untuk berkeliling kota Jogja dan kawasan Malioboro saat libur lebaran 2024. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.